Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Wala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para bapak, para ibu-ibu sedaya, para ustazah, para punyai, jamaah Majelis Ta'lim As-Sa'diyah Belandongan rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, marilah kita haturkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman kal Islam, sehingga kita semua pada sore hari ini bisa dengan mudah mendatangi majelis ilmu seperti pada sore hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan catatan amal baik kita nanti di akhirat. Mudah-mudahan saya jamaah sakit istiqomah dalam rangka thalabul ilmi. Yang kedua, salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mantar muga saya diakui dados umat kanjeng Nabi Muhammad. Mantar muga saya saged angsal syafaat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara tanda-tanda orang atau sesuatu yang bisa menarik datanya syafaat yaitu kita berbanyak membaca salawat. Dan di antaranya lagi kita hormat kepada dzurriyyatur Rasul atau anak cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena jalur nasabnya Rasulullah itu melewati dua cucunya, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Rasulullah sendiri punya beberapa putra dan putri, tapi cuma satu yang keturunannya sambung sampai sekarang, yaitu dari putrinya yang terakhir, dari anaknya Rasulullah yang terakhir, yaitu Sayyidah Fatimah. Dapat Sayyidina Ali, misalnya kanjeng Nabi dewe. Wassalam. Terus Siti Fatimah niku angsal Pak Lek iki ambek. Tapi Pak Lek misanan. Lek Pak Lek asli mboten asal. Napa? Lek Pak Lek asli niku mahram. Datang jenengan gak ada wudu, salaman kali Pak Lek, kali Bu Lek, baik dari bapak maupun dari ibu niku mboten batal. Itu tandanya mahram. Mahram itu artinya orang yang haram untuk dinikah selama-lamanya. Termasuk mantan mertua. Terus nggak ada bojo, marane pegatan. Maka yang rusak itu status suami istrinya, tapi untuk status mertuanya itu tidak ada istilah mantan. Selamanya tetap menjadi mertua. Berarti selamanya menjadi mahram. Karena selamanya bermahram, maka jenengan lek kepingin rapi mantan mertua mboten asal. Karena mahramnya jenengan salaman mboten batal. Kapan itu terjadi? Ketika kita melangsungkan pernikahan. Ketika mulai nikah, mantun akad nikah, maka yang namanya mertua, laki perempuan, semuanya ini adalah mahram kita. Pun di antara tanda-tanda orang bisa mendapatkan syafaatnya Rasulullah, yaitu kita menghormati dzurriyyatur Rasul atau orang-orang yang secara nasab itu turunannya sambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari jalur laki-laki. Siapa itu? Kalau kita telusuri yang lumrah di masyarakat itu adalah jalurnya habaib. Para habaib itu ketika diurut nasabnya itu sambung ke Rasulullah. Baik dari jalur cucunya Rasulullah Sayyidina Hasan kakaknya maupun dari jalur cucu Rasulullah Sayyidina Husain.
cuma 2 itu aja. Yang adiknya ndak ada keturunan. Dados Siti Fatimah nikah kali Sayyidina Ali niku nggak ada yugo sekawan, tapi cuma 2, Hasan Husain ini yang nasabnya sambung sampai sekarang. Yang 2 mboten. Kalau kita sering dengar di medsos media sosial atau televisi, ada habaib dihina, ada habaib dicaci maki, atau dikriminalisasi bahasanya, maka kita tidak usah ikut-ikutan. Kenapa? Karena di dalam tubuhnya para habaib itu mengalir darahnya Rasulullah. Walaupun secara zahir kita mungkin menjumpai habaib itu menyalahi aturan syariat. Contoh, wonten habaib minum minuman khamr. Itu kita menaruh rasa benci kepada perbuatannya, jangan kepada manusianya. Kenapa? Karena manusianya atau orang habib tadi itu ya, itu sudah mendapat istilahnya garansi dari Allah Ta'ala sendiri yang dijelaskan di Al-Quran, wa yutahhirakum tadhhira. Dan nanti suatu saat habib yang tambang tadi itu nanti akan menjadi orang yang baik. Jangan para habaib, para anaknya kiai aja ketika masih kecil tambang-tambang terus nggih. Nggih, sing nate wonten nek pondok, sing nate ngalami. Anak yai lek cilik-cilik tambang-tambang, tapi lek wis gede langsung dadi ya langsung dadi punyai. Itu berarti ada jalur turunan. Turunan itu juga ada pengaruhnya. Bahkan tidak sedikit orang itu diangkat jadi wali ketika usianya masih belum balik. Belum balik wis dadi wali. Apa meneh lek pun balik ya. Semuanya itu atas kehendaknya Allah Ta'ala. Kita tidak tahu Allah Ta'ala itu mengangkat seorang jadi wali, kita juga tidak tahu. Walaupun bukan keturunannya Rasulullah, tapi juga ada harapan untuk bisa menjadi wali. Karena syaratnya wali tidak harus menjadi habaib, tidak harus keturunannya Rasulullah. Para sahabatnya Rasulullah yang 4 yang dinobatkan sebagai orang tersuci di dunia setelah Rasulullah, sinten mawon niku? Sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, kali Ali. 4 orang ini nasabnya tidak ada yang sambung ke Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena hidupnya semasa. Cuma yang paling dekat Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu kali Kanjeng Nabi misanan. Tapi keempatnya ini ada hubungan musyaharo istilahnya ya. Musyaharo itu jalur pernikahan yang Sayyidina Abu Bakar kali Sayyidina Umar itu mertuanya Rasulullah. Karena Rasulullah mendapatkan nikah dengan putrinya. Yang Sayyidina Utsman kali Sayyidina Ali itu menantunya Rasulullah. Terus diperkuat kali niku nggih. Para saya yang mulia, tema pada sore hari ini di tema apa? Monggo. Tema kurban taslam ya. Napa tema utang-utangan? Wonten utang-utangan nek mriki. Wonten Bank Mekar ta? Lah iki bahaya niku. Karena di antara syaratnya salat kita diterima yaitu makanan yang kita makan ini harus halal. Di antaranya itu. Terus untuk transaksi utang-utangan ini sebisa mungkin itu harus disiasati dengan cermat agar akadnya ini syariah sesuai dengan fikih. Semuanya ada solusi. Yang divonis di Al-Quran itu wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah memvonis menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jual beli jelas, kita menjual baju pulaannya 60.000 dijual 70.000, jelas niku halalnya. Memang divonis di Al-Quran labanya 10.000.
Tapi yang riba ini juga jelas haramnya. Kita meminjamkan uang ke orang 1 juta, nanti minta kembalian 1.100.000 umpama. Yang 100 itu riba. Tambahnya itu riba. Dia administrasi, bukan? Masuk administrasi apa bukan? Administrasi itu di luarnya akad, biaya operasional. Untuk apa itu, untuk hutang ya. Untuk hutang ini anjuran dari Rasulullah, orang yang dihutangi niku lek saged ketika nyaur niku nambahi sebagai rasa terima kasih untuk sodako. Terus jenengan pinjam uang ke saudaranya 1 juta umpama nggih. Maroten ketika mengembalikan jenengan beto jajan. Beto beras apa, yuk kena arek yuk. Lah niku hukum sunat jenengan. Padahal lebih itu nggih. Nyaure 1 juta tapi ditambah ambek go jajan atau nyangoni anake sebagai rasa terima kasih karena pernah ditolong. Niku hukumnya dirasa Kanjeng Nabi sunat. Sunat itu anjuran, lek saged ngoten. Tapi dari pihak yang pinjam. Kalau dibalik ya apa? Yuk aku utang duit 1 juta yuk sak wulan ae. Kayak apa mantu? Ya wis tapi balik kudu 1 juta 100 ya. Sing bejo ngoten sinten? Sing utange nggih. Lah niku masuk riba. Beda tipis. Beda di akad. Ketika yang mengutarakan di awal akad itu yang menghutangi, maka jadinya riba lebih. Ketika utangnya mboten bejo napa-napa, terus ketika nyaur ditambahi nang ampean, sampean nambahi hukum sunat. Mang haram saiki sunat nggih, tebe nggih. Jadi apa katanya akadnya? Lek koyo Bang Mekar ya apa? Ya apa sih prakteknya Bang Mekar? Komunitas. Oke. Sistemnya kan kayak pekerjaan. Udah monggo. Asalnya kan Ekler Bu. pembiayaan usaha mikro. Oke, leres. Jadi sebenarnya itu kan modal untuk usaha. Oke, leres. Saya aslinya. Oke, tapi diserahkan dalam bentuk uang. Sebenarnya ini ya. Oke. Uang yang nanti ke kantor itu berupa kayak daftar barang yang dibeli gitu loh Pak. Oh, ada ya keterangannya. Kalau saya itu dulu. Jadi berupa kwitansi sejumlah modal yang dipinjamkan tadi itu. Oke. sebenarnya gitu prakteknya. Tapi Sekarang berarti ada penyalahgunaan ya? ya perokok jualan. Sama aja. Perokok jualan. Pada dasarnya kalau sistemnya itu gitu bagus Ya. Lek saged sesuai. Oke. Di utangnya 1 juta, maru ukurano, maru bone paringaken. Kan ngoten. Saya niku berarti niat nolong memang. Memang bank yang bagus seperti itu. Ada beberapa akad di kitab niku ada namanya akad kirot. Akad kirot itu akad bagi hasil. Akad bagi hasil itu si A sebagai pemilik modal, terus si B sebagai orang yang punya usaha. Jadi si A memberikan modal iki, kayak modal. Sampe ndek usaha apa? Oh kula pari ta gabang. Setelah itu dikulaaken terus hasil. Berapa hasilnya? Umpama 500.000 nggih. Maka 500.000 itu dipotong biaya operasional dulu. Mangga itu apa gawe numpak becak, mangga ngomot barang. Gawe mburui wong sing ngangkat pun tinggal 400 umpama nggih. 400 inilah dibagi berdua. Jadi pemilik modal dapat 200, yang menjalankan 200. Itu namanya akad bagi hasil. Karena akadnya bagi hasil, maka ketika terjadi kerugiannya juga dibagi berdua. Masuk katanya badi tok, kan ana rugine ya.
Itu kelemahannya di situ. Kelebihannya oleh badi. Kelemahannya lek rugi. Jadi semuanya ada risiko. Ya. Yang kedua risikonya orangnya tidak jujur. Oleh badi 1 juta diwari 500, tidak ruah ya. Padahal pangeran roh ya. Itu berarti curang. Yang paling aman jual beli niku. Jual beli itu ada 2 macam, Bu. Ada yang kontan, ada yang kredit sepeda. Itu jual beli itu. Masih akan nikah selina enten kali. Mas kawin itu. Dengan menggunakan mas kawin 1 juta dibayar hutang. Betul apa? Tapi gak tahu krungu kula. Nate. Oh ya, ndak bondo rabi ngoten wale nggih, dielokno wale. Aslinya ndak apa-apa. Nanti di apa itu temponya berapa bulan atau berapa tahun terserah kesepakatan. Tapi izin uang apa itu mas kawinnya 100.000 utang nggih, teman-teman. Jadi jual beli niku ada yang kontan, ada yang tempo, tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak. Contoh kecil ngeten, sama toko kok anu apa iku blonjo telas wedak nggih. Nggo dhuwit 50, berarti kurang pinten? Kurang 10.000 nggih. Anu apa iku 10 kurang ya, tak utang. Iya. Kan jual beli niku. Nggih pun ngoten. Niku namine anu napa namine jual beli dengan cara hutang. Atau kredit sepeda. Kredit sepeda itu biasanya ditawarkan dua harga, 1 harga kontan, 2 harga kredit. Itu sampean suruh milih kredit napa milih kontan. Ketika milih kredit maka dilayani kredit empun 1 akad, bukan 2 akad. Pilihannya 2 akad tapi harus ditentukan salah satunya, tidak boleh kedua-duanya diambil. Atau di tengah jalan apa itu berubah, mari ngomong kontan, baru berhubung kontan tapi tidak bayar, akhirnya kayak kredit, betul salah. Karena di akad pertama sudah diputuskan harga yang satunya, yaitu harga kontan. Monggo. Sering ada 2 persen kecil itu. Nggih. Orang Iya. harganya berapa ya kalau cash gitu. Saya ini harganya sekian cash. Kalau aku mau kredit ini mau tak pikirkan aku mau beli cash apa kredit, jadi saya minta harganya. Tunjukkan dulu kedua-duanya biar orang milih, karena itu bukan akad. Kan tanya sih nggih. Bukan, iya tanya atau musyawarah. Tanya baru musyawarah ke keluarga. Kedua-duanya ditunjukkan, Mbak. Memang harus ditunjukkan. Biar tiada dusta di antara kita. Kok nyanyian nih. Terus gini Mas, ntar pilihan kredit juga banyak ya. Ada yang 1 bulan segini 2 bulan ya. 1 bulan, 2 bulan ya kayak seperti itu. Ntar kalau katakan akad kredit juga umpama diputuskan kredit seminggu memutuskan kredit. Pas kredit itu ini apa kan kalau umpama ini dibayar dalam waktu umpama harusnya kredit 5 tahun, dia ada uang 2 tahun mau tak lunasin gitu. Nah, terus sisanya itu masih kena asuransi, masih kena bunga, apa itu namanya penalti bunganya masih kena. Itu gimana Pak Ustaz? Penaltinya itu yang riba. Iya, penalti itu masuk denda gitu. Denda karena dulu yang lunas dilunasi. Wae kan seneng wae gitu. Tapi kalau kantor rugi kenapa? Karena ketika tidak dilunasi tambah akeh badi. Itu kena penalti. Kalau BMT mboten, Pak. Kalau BMT mboten enten penalti. Jadi BMT itu bank-bank semuanya. Iya, bank-bank konvensional seperti itu. Ketika beralih ke bank syariah, maka yang namanya penalti tidak ada. Yang namanya denda tidak ada. Denda sama penalti itu yang membuat riba. Jangan pinjam ke bank, maruatan telat kan didenda ya. Sing bayar denda dosa, sing nagih denda dosa. Ndak enak ngoten. Salah kene kehilangan duit, sik dosa kan ngoten ae. Makanya solusinya harus diakad secara syar'i atau syariah. Atau yang ada di hukum fikih. Di hukum fikih itu banyak pilihannya. Datang jenengan
secara hukum asal hutang piutang itu aslinya mboten asal. Tapi wong duwe dhuwit marono pinjam utang nang wong. Padahal ndak butuh. Itu hukumnya nun sewu haram niku. Hargane nyale dhuwit padahal ndak butuh. Niku hukumnya haram. Hutang itu adalah solusi bagi orang yang butuh. Solusi bagi orang yang butuh. Kalau ndak butuh mboten asal. Nun sewu, tunggale begatan niku lho. Kan mboten asal asline niki. Karena sudah tidak bisa disatukan sama sekali. Maka solusinya pegatan. Betul apa? Walaupun katanya aras goncang ya. Sebenarnya hutang itu adalah solusi dalam kehidupan ketika kita butuh. Dan yang menghutangi memang anjurannya menghutangi orang itu berpahala. Menghutangi. Asalkan mboten mana jenenge anak duit wedok ya. Tampak putu barang terus. Apalagi bunga berbunga. Ini tambah besar dosanya. Kalau wis berbunga, bunga itu bunga maneng. Tambah besar dosanya. Ketika kita buat makan, dimakan oleh keluarga, anak bojo mangan, ya nopo. Maka harus dihindari semaksimal mungkin. Ketika kita butuh temenan teng bank, napa bandhe lho saja. Sampeyan akad. Akad apa? Pilihane kata niku. Lek akad bagi hasil kaya kesulitan. Biasa petugasnya mboten paham nggih. Di akad nazar mboten apa-apa. Ya napa prakteknya? Tapi kalau butuh loh jenengan nggih, kalau ndak butuh mboten asal. Wis kepepet istilah darurat. Ad-darurat tubihul mahdurat. Darurat itu bisa memperbolehkan yang ndak boleh. Jadi ana bank sampean butuh temen gawe bayar anak sekolah, bojo tepak ndak bayaran. Padahal iki mepet nemen nyele teng bank. Maka sampean pinjam, mau pinjam berapa? 500 contohnya nggih. 500 biasa lek ukuran niku biasa dadi pinten? Sing pengalaman itu. Wonten sing pengalaman ta? Jadi berapa biasanya? 500. 650 selama 10 bulan. 10 bulan nggih. Dadi jenengan ngeten. Ketika pinjam, carane akad nggih, ketika biar ndak terjadi riba, nggih. Bang, saya ini butuh uang untuk bayar uang sekolahnya anak. Saya pinjam uangnya 500.000. Saya nazar kalau nanti saya dikasih, saya nanti akan sedekah ke pihak koperasi sebesar pinten punjule? 150. Berarti aman akadnya nazar itu. Itu untuk menghindari biar tidak terjadi riba. Ketimbang langsung kosong-kosongan. Tapi syaratnya lek darurat, bukan dibuat hobi nggih. Sampeyan hobinya apa? Utang, mboten asal. Ada yang hobinya utang di biodata. Hobi makan bakso pindoan. Disiasati nazar sakit ya. Walaupun Bang Mekar barang disiasati ngoten. Atau mungkin PKK di kampung. Ada PKK. Tapi Di sudah kampung. ketentuan banknya gimana Pak Ustaz? Enggak, kita tinggal ngomong aja. Kalau ketentuan nominal tetap enggak ngerubah itu. Cuma merubah transaksinya. Transaksinya biar syar'i. Ditambahi kata-kata nazar. Dan itu imbasnya besar ke rezeki yang kita makan. Dari yang asalnya haram tanpa akad bisa menjadi halal. Ibaratnya nusa mungkin, ono kasare iki. Mantretes sak saya akad. Entek 3 juta. Haram mboten? Mantretes. Marun ambek nikah siri entek 200.000. Halal. Ras lho iki pengalaman. Nggih. Rembang ya. Dadi sing Rembang entek 500.000 halal, nanti entek 3 juta haram. Bedanya di mana? Di akad. Rasane padha jarene. Bedanya di akad.
Jadi akad ini yang menentukan sesuatu itu bisa haram memboten. Termasuk jenengan lek tumbas-tumbas barang pun direme akan ada syaratnya jual beli napa? Ijab kok. Ijab kabul. Tumbas nang mrijo, aku tuku yuk. Iya aku dodol kudu ngoten. Kan ijab kabul nggih. Seperti akad nikah lho. Akad nikah kan ngoten ijab kabul. Qabil tu nikah iku qabil tu ijab kabul namanya. Jadi akad nikah itu syaratnya enten calon suami, calon istri, enten wali, dua saksi dan ijab kabul atau sehot istilahnya. Kalau akad nikah tidak ada ijab kabul ya dadi dah, kan boten ya. Jual beli juga begitu, harus ada ijab kabulnya. Walaupun yang sing dituku kerupuk kan remeh ya. Tapi pun diremehaken, ndak saged kalih bejo kula tumbas. Enggak, mboten menapa jawaban nggih mboten menapa. Berarti nggih berarti ridho. Kenapa? Karena innamal bai'u antarodin. Jual beli itu harus saling ridho-ridhoan. Kalau ndak ridho, ndak akan terjadi yang namanya transaksi. Balik malih teng utang ya. Hukumnya arisan. Arisan itu akad ijarah. Buruannya nyekel. Jadi saya nyekel oleh buruan kayak berapa? Tergantung kesepakatan. Betul mana Pak arisan? Boten riba. Enggak gaya tombohan le lek orang saya bayar. Nomor 0 itulah buruan. Ijarah itu buruan aslinya. Artinya ijarah itu buruan. Jadi nomor 0 tadi itu buruan saya nyekel sampai habisnya arisan. Berapa orang? Berapa tahun ngoten buruane nggih diambil di muka niku. Mboten menapa karena lutrian duwe dhewe. Sanes judi niku. Sing akeh wiritan cek angsal. Biasa lek wis mari sengko bayare. Semangat. Lek durung mari semangat mandar oleh luput mana. Terakhir nomor terakhir besok. Eco enggak ada celengan. Dalam Mas Alil. Oke, agak kan. Terus kode etiknya utang-utangan. Utang-utangan niku diawali atas dasar saling percaya. Sampe lek ana wong utang, sampe ndak percaya blas iki apa ndak? Oh, tampeng iki. Iki apa ndak? Kan mboten nggih. Itu di tengah jalan namanya. Karena atas dasar kepercayaan, maka tidak boleh yang namanya ada denda. Tidak boleh yang namanya ada penalti, tidak boleh yang namanya ada sita. Kok ndak nyaur tak golo anune TV ini mboten asal. Kenapa? Karena diawali atas dasar saling percaya. Kalau ini Pak Ustaz, buat perjanjian, gini, aku pinjam uangnya 50 juta ya, ini saya kasih sertifikat. Bang berarti nggih. Mirip. Teman, Nggih. Pribadi. Nggih. Kasih sertifikat, saya kasih surat perjanjian gitu. Kalau saya tidak nyaur dalam waktu setengah tahun, kan ini tidak ada bunga dan lain-lain ya. Iya. Kalau saya tidak nyaur setengah tahun, kamu ambil rumahku. Tapi juga perjanjian tanda putih di situ. Berarti ini sudah diawali oleh kesepakatan lain. Iya. Ya betul apa pun, karena sudah disepakati. Iya, terus dia juga mau. Bukti saksi satu. Oke. Kan? Sudah sepakat ya sudah dikasih. Aman, kalau diawali seperti ini aman. Kalau tidak diawali seperti ini marun nyitan itu sebetulnya. Pas waktu disita tidak rela gitu Pak Ustaz. Itu hal. Tentu akan. Ini kan tanda tangan sampean tenaga. Kuat nih. Ada materi. Oh, tambah kuat. Bagaimana apa, Mbak? Sudah seperti itu. Terus tidak mau yang ini, yang apa? Oh, ini kejadian kisah nyata. Kisah nyata. Terus sudah diambil, tidak mau. Terus juga nggak mau nyaur, juga tidak mau ini. Tapi sertifikat tetap di saya gitu. Itu gimana? Kemudian gini, mohon maaf. Apa saya ini dosa bawa sertifikatnya atau bagaimana? Kalau membahas sertifikat boten.
Yang jadi masalah nggih ke rumahnya Kan sing sudah iya setengah tahun lagi 1 tahun Pak Ustadz, kasih waktu lebih lagi benar ya. nggih. Pokoknya jangan memperlakukan denda. Sampai tunggu mawon sampai dia itu punya mawon pun. Kalau memang tidak mau di sertifikatnya rumah tadi Pak. Iya rumah. Terus Nah, maksudnya nanti ternyata akan rumah dikasih itu- rumah. Ternyata rumah itu pilonya ini dikasih orang tuanya, kayak saya ini kan dikasih ayah saya nih Oke. tanah gitu. Dia dikasih ibunya Atas nama siapa? atas nama Satu. ibunya kayak Oh, sama satu katanya. saya ya ditempati kan sama dia. Ini rumah ini atas nama ibu saya, memang sudah ngomong atas nama ibu saya dikasih ibu saya, ini aku pinjam saya kasihkan karena teman. Iya. Habis gitu sudah setengah tahun selesai kan tidak mau bayar Pak Ustadz. Oke. Terus tak kasih waktu sampai 1 tahun ya apa ini utangnya gitu, apa kamu mau bayar apa saya ambil rumahnya, ambil rumah ya urusan kepolisian aja gitu. Oh, nantang. Terus, Tunjukkan surat perjanjiannya. ya, perjanjian terus kita ke kantor polisi. Ke kantor polisi nggak ada polisinya. Ya ini nggak kuat karena ini nama ibunya, sertifikat rumahnya ini Yang keliru di depan. Makanya bank itu ketika mau menerima sertifikat harus atas nama pribadi. Kalau bentuk jaminan sertifikat, kalau bentuk jaminannya apa itu itu perjanjian gugur. BPKB mboten. Non? Perjanjian saya sama yang punya utang itu gugur atau bagaimana? Mboten. Tetap bisa dilanjutkan nggih. Tapi lek saged terus ndek Quran niku wa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisarah. Terus ngoten. Ketika yang apa sing utang wau nika punya memang ndak ada yang mau dikasihkan, maka tunggu sampai dia itu punya. Nek wau wonten sing paringan mboten orang yang bersangkutan. Ya ada, dia punya rumah 3 Pak Ustaz. Oh. Maksudnya ada, cuman karena itu tidak apa ya tidak niat gitu nyaunya, terus bilangnya gini ya ayo ke kepolisian, terus saya tidak kan ya sudah ayo aku nggak mau nyuruh Nggak kuat nggih. apa? Sama nggak kuat ke polisian karena bukan atas Ya, nama kalau dia. polisi nggak bisa Bu, memang ini anggap gugur perjanjiannya karena bukan atas nama pribadi. Terus kalah sudah tidak bisa, terus ya wis kehilang gitu, hilang ini. Tapi kalau polisi sampai tetap hutang gitu kan. Iya, terus sampai mati, sampai meninggal. Kalau Tapi dia nanti itu meninggal mati, nanti ya. enggak, kalau dia itu meninggal nanti ahli waris sebelum harta itu diwaris harus nyaur dulu. Harus dibuat nyaur. Harta peninggalan mayit itu sebelum diwariskan harus dibuat nyauri mayit ketika punya tanggungan utang. Dari apa? Dari harta yang ada. Digerus. Ketika ini mati berarti, Pak. Tapi istrinya Ditelah- akhirnya semuanya udah tahu tapi memang tidak ini, jadi Diteladani mawon. Diteladani mawon, anggap cobaan, Pak. iya orang sudah 5 tahun Pak Ustaz ya wis tidak ada. Oh, 5 tahun bisa. Iya, Duit gede tenan iki. sertifikatnya tidak ada. Nggih, niku mau diamankan. Sampeyan bawa sertifikat mboten mboten dosa, Pak. Itu ya, ya, Nggih, malahan untuk penguat untuk penyelamatan harta. tapi kenapa aku ini keliru karena sertifikat orang tua. Mboten pajeng. Jadi sertifikat bisa laku ke bank untuk pinjaman ketika yang membawa sertifikat itu atas namanya. Atas nama orang lain betul saged. Beda dengan BPKB. BPKB bebas Kecuali atas nama siapa saja. notaris. Lek notaris tambah kuat ya. Karena Sama diatur orang oleh tua negara. boleh, tapi harus ke notaris. Nggih, bayar notaris wanita. Nah itu dulu nggak ngerti. Jadi aslinya hukum mengutangi orang itu berpahala. Sama dengan orang sedekah berpahala. Ngutangi wong berpahala. Maringi pekerjaan orang lain berpahala. Walaupun orang lain itu kita bayar, tapi kita memberi pekerjaan orang lain, kita mendapat pahala. Lah Imam Hanafi sing tambah seneng ya. Dadi lek ana kancane utang seneng. Lek kancane ndak nyaur tambah seneng. Napa? Karena bisa mengurangi hisab di akhirat dulu. Tapi Imam Hanafi niku kelasnya beda dengan kita.
wilayah utara dereng enten sing talet. Monggo. Selatan tok iki. Pokoknya intinya lek jenengan nemen kepepet nggih. Jenengan hutang ke bank sing keliling niku teng lek saged teng BMT, lek BMT diatur akadnya. Kalau Bank BRI apa itu Pak Ustadz kan bunganya murah sekali kalau kayak gini. Iya. Itu tetap masuk riba. Konvensional ya. Pokok lebih itu masuk riba, lebihnya itu. Ketika disiasati dengan akad, mboten. Makanya selagi orangnya bisa disiasati, aman jangan pinjam teng BRI ini kok. Wes aja ya kata apa wes. Petugas. Kan petugas itu wakilnya direksi nggih, direktur. Pokoknya gini Mas, saya hutang uang 50 juta memang ya. Nanti lebihnya itu nanti kalau memang ini ACC lebihnya itu nadar saya udah. Jadi lebihnya itu tidak masuk ke riba tapi masuk sebagai nadar saya. Nadar saya untuk sodako ke pihak bank karena telah dipinjami. Jadi mboten namanya bunga, bukan riba maksudnya. Simpel toh. Aslinya lek semua bank menerapkan syariah seneng. Karena banyak masyarakat yang tidak paham tentang akad-akad jenis akad syariah ya. Berarti kalau utang ke bank apa syariah itu cara apa? Nah, syariah memang diakad. Karena namanya syariah. Kira malik kalau ada penyelewengan. Karena bahasa syariah itu ada pengawas syariahnya. Setahu saya. Kalau di lapangan tidak diakad berarti oknum namanya itu. Oknum. Monggo Bu, rembukan apa Bu? Nggih. Bab salat nggih? Nggih. Banger. Oh nggih, air yang dibuat untuk wudu tohirun mutahhirun. Air yang suci dan mensucikan. Air suci itu banyak. Wedang kopi kan suci nggih. Tapi tidak bisa dibuat mensucikan. Es tebu suci. Termasuk niku air sing banger niku bangere bau napa niku? Memang sumur. Kalau bisa masuk kategori napa niku sifatnya najis, mboten asal. Sifatnya najis kan ada 3. Rasa, terus bau, warna. Niku masuk ke situ napa mboten? Jenisnya masuk ke sifatnya najis apa mboten? Nggih, berarti napa merusak sifatnya air benar niku. Warna nggih putih. Lho niku. Pindah ke masjid mau. Lek bau tanah betul napa? Karena alami niku. Bau tanah. Tidak ada lagi Bu pilihan air. PDAM. Lah ya bangere nemen mboten ya. Ini berubah rasanya benar. Kalau bangere sungai, bangere apa? Berubahnya warna sungai karena bercampur dengan alami, alami maksudnya lumpur. Niku mboten menapa walaupun berubah. Lek keterangan kita wonten niku. Tapi lek sing niki berubah mergo napa? Masuk tanah bisa nih. Kalau karena tanah mboten menapa, Bu. Lah, lek got iki sing bahaya. Karena got sendiri ini sudah divonis najis.
Kalau kalau karena faktor tanah, baunya tanah, betul menapa? Karena temannya air adalah tanah. Contohnya banjir ya loh, banjir betul menapa niku? Kan coklat ya. Tapi karena memang napa alaminya air itu kumpul dengan air, dengan tanah, itu dimakfu niku. Kudu di tengah sawah, apa-apa. Kan enggak, Bu. Betul menapa nggih? Betul menapa, Bu? Lek bocore jangan bisa memastikan dari agot niku sing mboten angsal. Oh menawi ya dicek mawon. Agot dirasa. Ngebor. Lek kelebon tikus jelas aja sih. Mboten enten nggih. Tertutup berarti ya, tertutup. Yang banget. Untuk langkah antisipasi dikuras mawon. Ngebor. Di anu napa? Di ngebor malih lah. Dibor malih berarti ya, Mam ya. Sak mangke entas ngoten. Napa pun ditandani. Biasa ngebor malih biasa nggih. Nggih, niku sumur nggih. Oh, Sumur ana. Nggih. sumur di sebelah. Boten tertutup benar. Makanya harus jarak antara sumber kali pembuangan apa? Pecerene niku lek saged jauh. Kuwatir apa nanti sumber niku kecampur kali peceren. Dan kita tidak bisa mendeteksi. Alangkah baiknya kalau dijauhkan. Dari segi hukum aman, dari segi kesehatan insya Allah aman. Kawan. Tapi melewati tanah. Melewati tanah. Buat langsung. Jemblangan. Untuk langkah amannya ngebor malih tapi agak jauh dari peceren. Watos napa mungkin sumber niku campur kali peceren. Malih hasil airnya dari segi kedokteran kira sehat, dari segi hukum dipermasalahkan. Walaupun sudah melewati tanah ya. Aman ya. Wonten PDAM mriki nggih. Monggo enten malih. Aslis arwah yang masuk. Nggih. Kami nomor toyo PDAM terus mboten bayar nih. Terus Anu, yang ndak boleh, yang ndak berpahala itu ketika kita mencuri. Lek jenengan itu berarti pelanggan nggih. Berarti utang niku. Berarti masuk kategori utang. Utang kalau mencuri betul sami loh nggih. Utang kalau mencuri betul sami. Mboten napa. Lek sing mboten asal iku osap. Osap niku jenengan para leburan jedinge wong wudu. Wudu ae, maru gawe salat. Wuduke mboten berpahala. Lah niku malih. Atau salat di masjid tapi yang bukan wakaf. Langgar. Ada langgar yang bukan wakaf. Makanya kalau bisa ketika ada langgar itu diwakafkan mawon. Biar aman. Kan wonten langgar pribadi kadang nggih. Ditulis sih nggih. Sing aman langgar wakaf kan kata tulisan ngoten nggih. Langgar lek masjid kadang wakafe masjid. Memang untuk untuk salat berjamaah. Nggih, jenengan kondo biar aman. Eco mengalir nih kok.
Enten malih pertanyaan Bu. Sampun ah. Lek wonten malih pertemuan malih mawon nggih. Pokok mekar niku kula mboten melarang, tapi ketika jenengan niku nemen darurat monggo tapi dianggap. Jadi dianggap darurat ya, Bun. Jangan dijadikan hobi nggih. Ya ndak boleh kalau dijadikan hobi. Hobinya apa? Utang, kan mboten asal ngoten. Pun nggih. Mantar muga sing kita bahas atau ilmu yang manfaat yang barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan tahlil bil ikhtisar kita hadiahkan somad lam yalid